Film dimulai dari satu keluarga yang mendapatkan gangguan goib di rumahnya. Dan nantinya makhluk goib itulah yang akan menemani kita dalam alur cerita film ini. Berjalan beberapa waktu dengan kondisi rumah tersebut yang sudah tidak berpenghuni. Di sini kita diperlihatkan dengan satu keluarga yang berniat membelinya. Walaupun si emak sempat curiga dengan harga rumah itu yang murah, tetapi Bu Sales ini mampu mematahkan kecurigaannya dengan jawaban yang ia berikan. Bad happened here, right? Sekarang film bertuju ke anak bungsunya si ibu, yaitu si Epin, yang tidak pernah tersenyum akibat selalu dikecewakan dengan kelakuan si bapak. Di situ ia diminta si bapak agar memasuki rumah tersebut. Lalu si Epin yang sudah berada di halaman rumah, ia dikejutkan dengan sesuatu di balik jendela. Merasa penasaran dengan apa yang ia lihat, si Epin mencoba melihatnya ke dalam rumah tersebut. Tetapi saat dia baru memasuki ruangannya, ternyata iya, kirain hantu, nggak taunya abangnya sendiri. Singkat cerita, mereka akhirnya sepakat membeli rumah itu. Lalu si Epin yang mendengar suara kerasak-kerusuk langsung mencari sumber suara tersebut. Dan di saat ia temui, ternyata iya, si Epin ketemu makhluk goib, tetapi bukannya malah takut, si Epin malah menertawakannya. Sampai-sampai itu goib baper lalu pergi begitu saja. Don't go! Setelah membuat si goib baper, Epin ditemui salah satu wanita di kampusnya. Dia adalah si Joy yang nantinya dia akan membantu si Epin dalam memecahkan penyebab si makhluk gentayangan. I don't think you're supposed to be doing that. Merasa penasaran dengan si goib, Epin yang baru balik dari kampus, ia kembali mencari keberadaannya. Lalu setelah menyanyikan nyanyian tayu, si goib muncul kembali dengan mencoba membuat si Epin takut. Tetapi lagi-lagi percobaannya itu sia-sia. Listen, I know it probably worked on everyone else. Come on. Di situ Epin mengajak si goib untuk berbicara, berharap bisa mengetahui penyebab si goib gentayangan. Tetapi karena si goib lupa ingatan, ia pun tidak dapat mengetahui penyebabnya. You don't remember? Lalu setelah itu si Epin mengajaknya berkenalan, tetapi karena si goib tidak bisa berbicara, ia pun memanggilnya sesuai dengan nama di bajunya, yaitu Ernest, yang sebenarnya nama itu bukanlah nama aslinya. It's Ernest, right? Name on your shirt. I'm Kevin. Selesai berkenalan, muncullah si abang Epin untuk meminjam ponsel kepadanya. Si Epin yang takut rekamannya diketahui, ia berusaha agar ponselnya tidak diambil si abang. Lalu karena si abang terus memaksa, ia pun dilempar oleh si Ernest yang saat itu tidak terima teman barunya diganggu. Merasa lucu dengan hal tadi, si Epin mulai kembali ceria karena sudah mendapatkan teman baru yang mau melindunginya. Dan si bapak yang melihat anaknya bersikap tidak seperti biasanya, ia pun mencoba menanyakan apa yang membuatnya menjadi ceria. Why you in such a chipper mood? What? Dan untuk si abang yang malah jadi kesal dengan adiknya, ia nantinya akan meretas ponsel si Epin hingga video tentang Ernest diketahui. Dan karena kelakuannya itu, mereka nanti akan menjadi terkenal setelah videonya diupload di YouTube. Oh, you sneaky little bitch. Why you keeping the shit? Can you knock it off? We have a ghost. Come on. Why does everything have to be a production with you? Just send me the video. Mereka berdua yang penasaran dengan si Ernest mencoba mencarinya secara langsung. Dan saat si bapak sudah mulai capek mencarinya, muncullah si Epin yang membuat mereka terkejut. Setelah adanya Epin, si bapak memintanya untuk memanggil si Ernest. Dan seperti biasa, agar Ernest muncul, ia kembali memanggilnya dengan nyanyian tayu, tapi kali ini menggunakan gitar. Lalu di saat Ernest sudah muncul di hadapan mereka, tiba-tiba si emak datang marah-marah ke si bapak. Ia meminta penjelasan tentang video Ernest yang didapatkan dari si Epin. Dan si bapak yang kagak mau debat, ia langsung memberitahu si emak jika makhluk tersebut berada di belakangnya.
Sima yang baru mengetahui rumahnya berhantu meminta kepada si penjual agar membatalkan pembelian rumah itu, tetapi permintaannya ditolak karena sebelumnya mereka sudah melakukan perjanjian. Jika rumah itu sudah ditempati, maka uangnya tidak bisa diambil kembali. Barbara, I'm pretty sure you broke some kind of non-disclosure. Lalu video si ibu yang mereka upload saat bertemu si Ernest berhasil membuat mereka menjadi viral, sampai-sampai banyak orang menirukan aksinya. Dan bukan cuma itu, si Ernest menjadi primadonanya kaum wanita, sampai-sampai ada yang berharap dibuntingin olehnya. Sedikit berpindah ke seorang ibu-ibu, dia adalah Bu Lesti, seorang ahli spiritual modern yang nantinya akan membuat Epin kesulitan dalam memecahkan penyebab kematian si Ernest. Well, guy finds a ghost in his attic. Selain ahli spiritual, Bu Lesti juga ahli dalam memperbaiki benda elektronik seperti ganti LCD HP dan juga ganti tabung TV pakai tabung gas. Oh, tapi bohong. Lanjut, di situ Bu Lesti akhirnya mengetahui viralnya si Ernest, yang dimana nantinya si Ernest akan ia manfaatkan sebagai objek penelitian di sebuah program yang bernama Wijar Clip. Holy shit. Sedikit menjelaskan tentang Wijar Clip adalah sebuah program tentang penelitian spiritual yang dimana Bu Lesti mencoba menggali tentang dunia pergoiban, tetapi program tersebut dibubarkan oleh pemerintah negaranya karena hanya menghabiskan anggaran negara. Hello, ladies. Lanjut, Bu Lesti langsung menemui Baba Udin selaku agensi kepemerintahan negara. Di situ ia meminta kepadanya agar program yang dulu ia bubarkan diaktifkan kembali. Karena Bu Lesti merasa jika program itu dapat berjalan optimal dengan menggunakan Ernest sebagai objek penelitiannya. Tetapi Baba Udin yang belum mengetahui siapa itu hantu Ernest, ia mengacuhkan Bu Lesti begitu saja. Berjalan beberapa menit setelah mengetahui jika si Ernest itu hantu nyata, Baba Udin akhirnya mempercayai Bu Lesti yang secara otomatis penelitiannya tersebut akan segera dijalankan. Don't make a mistake. We'll be ready. Kembali ke si bapak, setelah mengupload videonya di YouTube, ia dikejutkan dengan para penggemar Ernest yang berkerumunan di depan rumah, yang dimana mereka berharap bisa bertemu langsung dengan si Ernest, tetapi karena hanya si Epin yang bisa memanggilnya, ia pun langsung memasuki rumahnya. Di saat si bapak sudah berada di dalam rumah, ada saja orang yang sampai segitunya memohon untuk bertemu si Ernest. Tetapi karena si Marisi, ia langsung menutup hording jendela tersebut. Masih berfokus di rumah tersebut, Ernest yang terus dipancing ingatannya oleh si Epin agar ia bisa tahu bagaimana ia wafat. Tetapi usahanya sia-sia karena si Ernest masih belum bisa mengingat apa-apa. Do you remember something? Okay. Tidak sampai situ, si Epin terus mencari tahu tentang kematian si Ernest dengan cara mencari akte kematiannya. Walaupun ia sudah dibantu oleh si Joy yang ahli dalam bidang IT, tetap saja ia tidak menemukannya. Oh, weird. There's no death certificate. Karena tidak menemukan informasi lebih lanjut mengenai si Ernest, Joy yang saat itu ada eskul tarik tambang, ia langsung meninggalkan Epin di situ. Singkat cerita, mereka yang semakin terkenal didatangi sebuah acara televisi di rumahnya. Lalu si bapak yang kagak mau membuat acara mereka tidak sesuai rencana, meminta Epin agar memanggil si Ernest di saat acara mulai berlangsung. Tetapi si Epin yang tidak sepakat dengan ayahnya, ia menolak permintaannya. Namun karena ia adalah seorang anak yang sangat baik, amanah, tablik fitonak, ia pun menuruti kemauan ayahnya. Tetapi ya, mereka dibuat kocar-kacir dengan aksi si Ernest yang sebelumnya itu sudah direncanakan oleh si Epin. Lalu si presenter yang sok-sokan berani dengan si Ernest, ia akhirnya dibuat jungkir balik setelah si Ernest menunjukkan wajah horornya. Hari demi hari dilewati, si Epin semakin terkenal sebagai si bocah hantu. Terbukti di kampusnya ia menjadi sorotan di sekitarnya. Di situ ia ditemui si Joy yang mau memberikan informasi mengenai siapakah Ernest sesungguhnya. Tetapi seakan-akan gak ada tempat lain, dia malah mengajak si Epin berbicara topiknya di toilet pria. Yang jelas-jelas itu membuat si pria yang satu ini sedikit menunda untuk mengeluarkan cairannya. Beat it, Roach.
Di situ Epin dikejutkan dengan informasi mengenai seseorang bernama Ernest yang ternyata masih hidup. Mereka menduga jika orang itu ada hubungannya dengan sosok hantu yang selama ini mereka panggil dengan nama yang sama. Dan nantinya mereka akan mencari orang itu untuk meminta keterangan lebih lanjut. Maybe they knew each other. Maybe it was like, He's stuck there. are you sure? Berpindah ke Bu Lesti setelah mendapat lampu hijau dari Baba Udin, ia langsung menjalankan programnya dengan cara baik-baik mendatangi rumah keluarga Epin. Lalu di saat ia meminta si Ernest diserahkan kepadanya, ia langsung diusir si bapak saat itu juga. Till that time, get the hell out of my house. I'll be back. Setelah tahu seseorang bernama asli Ernest masih hidup, mereka mencoba mencarinya agar bisa menguak siapakah sosok hantu yang mereka panggil dengan nama yang sama. Dan baru sebentar keluar dari rumah, mereka diketahui oleh para penggemarnya yang membuat mereka menjadi atlet maraton tanpa ada garis finish. Mereka yang terus berlari dari kejaran para penggemarnya sedikit dibuat kesulitan ketika ada sebuah mobil mencegatnya. Dan di situ Ernest memanfaatkan kemampuannya sebagai hantu yang menembus bangunan berisi tukang tato hingga si tukang tato kaget sampai tato buatannya tercoret. Kembali ke Bu Lesti yang sebelumnya tidak berhasil menangkap si Ernest, ia kembali menemui si bapak, tetapi kali ini Bu Lesti membawa pasukan bersama dengan Baba Udin. Mereka yang tidak menemukan tujuannya akhirnya menyandra semua orang di rumah tersebut. Dan si emak yang khawatir dengan kondisi anaknya, ia beralasan ke toilet untuk menghubungi si Epin. Tetapi di saat ia sudah berhasil menghubunginya, ia tertangkap basah oleh Bu Lesti, yang dimana dari ponsel itulah mereka menemukan lokasi keberadaan si Epin. Aiding and abetting a known fugitive. Singkat cerita, mereka yang sekarang dianggap sebagai buronan diketahui keberadaannya oleh si bapak Serif. Epin yang belum menyadarinya, ia diberitahu si Ernest dengan cara memutar posisinya, hingga si penjaga toko kebingungan dengan Epin yang secara tiba-tiba bisa melayang. Howdy, ghost boy. Di saat ia sudah berada di dalam, Pak Serif memintanya agar segera menyerahkan diri. Tetapi tanpa ia sadari, senjata miliknya sudah diambil oleh si Ernest, yang dimana itu membuat Epin berhasil meloloskan diri darinya. Really sorry about this. Setelah berhasil menghindar dari si bapak Serif, bukan berarti ia sudah berhasil meloloskan diri darinya, karena di luar masih ada lagi. Dan Joy yang melihat kantong menyan Pak Serif ngegelantung aja, ia langsung memberi sentuhan manja hingga Pak Serif merasakan kenikmatan tiada tara. Ura. Merasa masih ada kesempatan untuk menangkap mereka, Pak Serif terus mengajarnya sampai-sampai ia dibuat nyusruk oleh si Ernest. Bukan cuma itu, Ernest terus menggunakan kelebihannya untuk bertahan dari kejaran. Ia yang sudah berada di dalam mobil Pak Serif langsung menembak bagian mesin mobil tersebut. Dikira sudah aman, ternyata mereka masih terus dikejar. Beruntung ada perempatan di depan, mereka akhirnya bisa berhasil menghindar. Tetapi ternyata jalan yang mereka ambil terdapat lampu merah, yang dimana mereka hampir terseruduk truk saat menerobos. Setelah berhasil selamat dari serudukan mobil truk, mereka langsung kabur meninggalkan si bapak Serif yang mencoba menangkapnya. Dan karena mobilnya sudah hancur, ia hanya bisa meratapi kepergian mereka. Di malam harinya, karena capek habis ngedrip bersama bapak Serif, Ernest mengambil kunci kamar hotel secara diam-diam. Dan di saat mau molor, di situ Joy mengatakan ke si Epin, "Kita molor bersama, tapi lu jangan coba-coba pakai gua." don't try to dry hump me. No, I would never. I'm kidding. Di pagi harinya, karena mobil yang sebelumnya mereka kendarai rusak parah, Ernest berinisiatif meminjam secara diam-diam pada sebuah dealer mobil bekas. Dan setelah itu singkatnya mereka sampai rumah seseorang yang bernama Ernest. Are you Ernest Scheller? I know who you are. Come in. Di sini si Ernest asli mengatakan jika hantu yang selama ini mereka panggil dengan sebutan nama Ernest bernama asli Randy, nggak pakai Orton. Dan di situ Epin juga mendapat informasi jika si Randy memiliki anak bernama Juni. You had a child? Daughter. June.
Bukan cuma itu, ia mengatakan jika sebelum Randy tewas, ia menitipkan anaknya kepada mereka. Dan setelah itu pergi begitu saja tanpa ada kabar lagi. Lalu si Ernest asli berasumsi jika Randy tewas akibat mabuk-mabukan yang berlebihan. Dan seperti ada yang tidak beres dengan ceritanya, si hantu Ernest tiba-tiba muncul saat itu juga. Karena sekarang sudah ketahuan nama aslinya, kita sebut si hantu dengan nama Randy. Di situ ia menunjukkan wajah dengan ekspresi kecewa kepada si Ernest. Dan nanti setelah Randy tertangkap oleh pasukan Bu Lesti, kita diberitahu alasan dari kekecewaannya. Sebelum menangkap tujuan utamanya, mereka mencoba menangkap Epin terlebih dahulu. Tapi Randy yang melihat Epin mau dilukai, secara spontan mencoba melindunginya. Tetapi pada akhirnya ia yang malah tertangkap. Tidak seperti di Konohagakure yang apa-apa dijadikan ladang bisnis. Di situ Epin dibebaskan begitu saja tanpa syarat. Lalu setelah membebaskan Epin, Bu Lesti mencoba mendekati Randy yang berada di suatu tempat yang dimana tempat tersebut tidak bisa ditembus oleh makhluk halus sekalipun. Walaupun hatinya sudah dimakan cacing, Randy masih memiliki hati nurani. Terlihat dari kelakuannya saat mengusap air mata Bu Lesti yang keluar tanpa sebab. Dan mereka yang mengira Bu Lesti mau diapa-apakan langsung bersiap untuk menembak. Tetapi Bu Lesti yang merasa Randy tidak mencoba menyakitinya, ia menahan mereka untuk menyerang. Lalu datanglah Baba Udin bersama petinggi negara yang mengunjungi tempat tersebut. Dan Bu Lesti yang menanyakan mau diapakan lagi si Randy setelah ini, dijawab olehnya, itu terserah kami. Yang dimana perkataan tersebut membuat Bu Lesti marah hingga nanti ia sendiri yang membebaskannya. What's the end game? Whatever the hell we want. Di sini Randy mulai mengingat kembali detik-detik ia wafat setelah melihat logo Garuda di pakaian pasukan Bu Lesti, yang ternyata ia tewas setelah menitipkan anaknya ke istri si Ernest, yang dimana ia ditimpuk oleh seseorang dengan benda berlogo seperti itu. Dan ternyata seseorang yang membunuhnya adalah saudara iparnya sendiri, yaitu si Ernest asli. Dan untuk jasadnya, ia dikuburkan di halaman rumah tersebut. Setelah sadar dari sketsa masa lalunya, secara tiba-tiba ia diserang para penjaga tanpa sebab. Dan ia yang mau dikeroyok diselamatkan Bu Lesti yang sebelumnya sempat dikecewakan oleh Baba Udin. Yeah, works on the living too. Get out of here. Berpindah ke Epin, ia yang merasa kesepian tanpa adanya si Randy. Karena tiba-tiba ada yang memasuki rumahnya. Berharap jika itu adalah Randy, ternyata itu adalah si Ernest asli yang berniat membunuhnya. Karena menurutnya si Epin bisa membongkar rahasianya jika ialah pelaku atas kematian si Randy. I don't know any. You came after. I was just trying to help him. Mendengar ada pecahan gelas seolah-olah ada yang tidak beres, si bapak langsung mengecek ke seluruh ruangan. Dan di saat ia merasa ada sesuatu yang mendekat, ternyata ternyata si abang juga ikut dalam mencari sumber suara itu. Lalu si bapak yang berkolaborasi dengan si abang akhirnya menemukan Epin bersama si Ernest. Don't hurt my son. Di sini terungkap alasan Ernest membunuh si Randy lantaran iri dengannya yang bisa mendapatkan keturunan, sedangkan ia divonis tidak bisa. Dan di saat Randy menitipkan anaknya kepada mereka, mereka pun secara keji membunuh si Randy agar anaknya bisa mereka miliki selamanya. Biarpun secara fisik ia kalah dengan si bapak, pada akhirnya ia berhasil mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Dan Epin yang mencoba menyerangnya, pada akhirnya ia tertangkap setelah serangannya digagalkan. Dan di saat ia mau dieksekusi, muncullah Randy yang langsung menahan si Ernest. Lalu setelah menahannya, ia pun memberi satu bogoman mentah hingga si Ernest tidak sadarkan diri.
Setelah itu, muncullah si bapak yang langsung menyerang ke arah Randy. Di situ Epin yang merasa jika si ayah salah paham. Ternyata si ayah menyerang si Ernest yang berhasil bangkit untuk menembak. Dan karena terjatuh dari ketinggian, Ernest pun tewas saat itu juga. Kevin. Berjalan beberapa waktu dari kejadian itu, kita diperlihatkan anak si Randy yaitu si Juni dipertemukan dengannya. Dan setelah sekian lama menunggu momen tersebut, Randy pun akhirnya bertemu sang buah hati untuk terakhir kalinya. Hi, Daddy. Di akhir film, setelah menuntaskan urusannya, Randy secara perlahan kembali ke alamnya. Lalu Epin yang melihat rekannya akan pergi selama-lamanya, ia harus menerima keadaan, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Dan setelah itu, film pun berakhir. Banyak kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya, bersyukurlah dengan apa yang kita dapat, walaupun terkadang itu sulit. Ingatlah, karena semua ini sudah direncanakan oleh Sang Maha Pencipta. Maka dari itu, tetaplah bersyukur dengan apa yang kita punya. Saya Pilun selaku temannya Amek mengucapkan terima kasih sudah menonton.